Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah dengan NIM 2011001015 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dialektika akal dan alam semesta di mata kuliah Islam dan Ipteks dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdin Zuhdi, STHI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pra-penciptaan. Informasi tentang pra-penciptaan manusia tidak biasa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci. Al-Quran memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berdasarkan ayat tadi, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, Allah memberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkan ilmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kalian yang benar. Ayat tersebut sesungguhnya menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu, yaitu pikiran atau akal. Kemudian, mengenai refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik, kompetisi, dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurbannya oleh Allah. Maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Ternyata Allah hanya menerima kurban dari Habil. Hal ini menimbulkan perasaan dengki dan iri dalam diri Habil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Kemudian ada pre-human hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Dan tentu saja lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Sebagaimana hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka, salah satunya adalah teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Selanjutnya yaitu benang merah ilmu dan akal. Lanjutan kisah, setelah Habil terbunuh, Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Sebagai manusia generasi pertama, Habil tidak punya pengetahuan maupun pengalaman mengenai hal itu. Maka Allah mengirimkan dua ekor gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya itu. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 31,
Di ayat tersebut menyiratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Oleh karenanya, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Ada monoteisme Wongut. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Selanjutnya, kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapat kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Maka kritisisme itu mendorong Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai ul-albab, hamba yang cerdas. Di sini kita menemukan sebuah visi. Jadi dengan demikian, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan adalah seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di kesempatan presentasi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Untuk hari ini, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.